Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 10 akan mempresentasikan model pembelajaran sesuai tema yang kami usung, yaitu penggunaan metode dalam proses belajar mengajar. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama, Amalia Saadah dengan NIM 2002 1020 1035. Yang kedua, Khaira Elvi Syahrina dengan NIM 2002 1020 1045. Dan yang terakhir yaitu Winda Dwi Astuti dengan NIM 2002 1020. Pak Amel, ganti slide. Sebelumnya, kami akan membacakan rumusan masalah yang akan kami bahas. Yang pertama, apa saja yang dimaksud dengan konsep dasar belajar? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan konsep dasar pembelajaran? Yang ketiga, bagaimana yang dimaksud dengan model pembelajaran? Dan yang keempat, bagaimana implementasi metode dalam proses pembelajaran? Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Mbak Amalia. Untuk Mbak Amalia, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang konsep dasar belajar. Pengertian belajar. Menurut Nana Sujana, tahun 2010 halaman 5 menyebutkan bahwa belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang. Perubahan sebagai hasil dari proses belajar dapat ditunjukkan dalam berbagai bentuk seperti berubah pengetahuan, pemahaman, sikap, dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan, kebiasaan, serta perubahan segala aspek yang ada pada individu yang belajar. Faktor pendorong untuk belajar. Adanya dorongan rasa ingin tahu, adanya keinginan untuk mengetahui ilmu, pengetahuan, dan teknologi sebagai tuntutan zaman dan lingkungan sekitarnya untuk mencapai cita-cita yang diinginkan, untuk mengisi waktu luang. Faktor yang mempengaruhi belajar. Dalam buku Nana Syaodih tahun 2009 halaman 162 menyebutkan bahwa usaha dan keberhasilan belajar dipengaruhi oleh banyak faktor. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber pada dirinya atau di luar dirinya serta lingkungannya. Konsep belajar. Baik. Oh iya. Baiklah, untuk materi berikutnya akan saya bacakan. Konsep dasar pembelajaran. Pengertian pembelajaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, pada hakikatnya merupakan proses kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka perubahan perilaku peserta didik. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Model pembelajaran mempunyai makna yang lebih luas daripada strategi, metode, atau prosedur pembelajaran. Istilah model pembelajaran mempunyai 4 ciri khusus yang tidak dipunyai oleh strategi atau metode pembelajaran, yaitu A. Rasional teoritis logis yang disusun oleh pendidik. B. Yang agar anak agar dicapai. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya yaitu Mbak Winda. Untuk Mbak Winda, waktu dan tempat kami persilahkan. Implementasi metode dalam proses pembelajaran. Metode-metode mengajar yang direncanakan akan digunakan dalam memaparkan setiap pokok bahasan yang
telah ditetapkan. Hendaknya dicantumkan dalam perencanaan pembelajaran program 1 semester. Hal ini penting dilakukan mengingat faktor metode menempati posisi kedua terpenting setelah tujuan dari sederetan komponen-komponen pembelajaran, seperti tujuan, metode, materi, dan evaluasi. Metode pembelajaran terdiri dari 1. Ceramah, 2. Respon, 3. Diskusi, 4. Demonstrasi, 5. Kerja kelompok, 6. Latihan, 7. Eksperimen, 8. Karya wisata. Dari diskusi kami dapat disimpulkan bahwa belajar adalah memperoleh pengetahuan, latihan-latihan pembentukan kebiasaan secara otomatis. Belajar adalah proses perubahan tingkah laku individu melalui interaksi dengan lingkungan, sedangkan pembelajaran yaitu tindak mengajar untuk menarik siswa memahami materi atau inovasi agar peserta didik mau belajar. Pembelajaran dilakukan dengan metode. Metode pembelajaran adalah teknik yang dikuasai pendidik atau guru untuk menyajikan materi belajar atau pembelajaran kepada peserta didik di kelas, baik secara individu maupun kelompok, agar materi pembelajaran cepat diserap dengan baik. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami kelompok 10 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.